Mbak ini gimana gitu. Pas udah kayak gitu dia bilang iya lupa info nih si Ade dibayar 200.000 gitu. Mbak 200.000 kenapa nggak info dari awal? Aku bilang gitu, aku bersedia ikut syuting atau enggak gitu. Kenapa bisa dinaikin nggak budgetnya? Karena kalau bukan aku nggak bersyukur lah dapat uang segitu. Cuman kalau 200.000 aku naik Grab aja semalam udah 150.000 aku bilang gitu kan di chatnya. Pas hari kedua dia bilang ada cuma scene awalan gitu, nanti boleh pulang kok kalau udah selesai gitu, nggak diinfo lagi sampai malam. Ternyata pas kita udah datang ya benar-benar kayak orang dijebak gitu sama dia. Aku kan belum tahu tuh tadinya masih cari-cari sambil nyelidikin gitu kan. Ternyata udah dengar-dengar dari teman-teman yang udah biasa ikut syuting ya dia cuma ekstras biasa. Emang kayak gitu prosesnya kalau syuting tuh, lu tuh kalau nggak tahu jangan langsung asal bicara. Iya, tapi mungkin Mbak berpikir ini kan bayinya pemeran utama gitu kan. Iya. Sinetron Karena nomor semua orang satu ngomong gitu kan. kayak gitu. Akhirnya setelah yang kemarin aku rame-rame di Instastory itu ya datang dari pihak agensinya langsung. Mereka juga merasa bersalah lah karena udah kecolongan gitu. Kecolongan, jadi bukan salah mereka kan, jadi emang ini kecolongan, ada oknum gitu ya. 3, 2, 1, close the gorden. Oke, siapakah dua orang yang ada di samping saya? Yang jelas mereka adalah bukan pasangan pacaran yang lagi ribut-ribut, tapi mereka adalah pasangan suami istri yang lagi ribut gara-gara bayi yang ada di sinetron IC. Ikatan Cinta. Oke. Nah, jadi bayi mereka konon kabarnya menjadi bayinya Amanda Manopo. Kita lihat dulu berita berikut ini. Oke, jadi itu viral sekitar awal tanggal 10-11 Maret ya? Oke, kita lihat nih. Saya baca pertama kali di Instagram ini ada judul headline-nya adalah curhat ibu kandung Zian pemeran baby Balon Biru mundur dari sinetron Ikatan Cinta. Ibu kandung Zian pemeran Balon Biru di Ikatan Cinta berbagi curhatnya di Instastory Instagram pribadinya terkait syuting baby Balon Biru sampai tengah malam hingga soal uang ya. Oke, ini berarti Myra Shop _ID itu adalah Instagram aku. Oke, emang jualan all shop? Iya. Oh, barang-barang apa? Sekalian promo nih, sekalian promo nih. Iya. Barang apa aja? Apa aja sih yang apa makanan paling banyak frozen food. Oke, nanti saya beli ya. Oke. Oke, jangan lupa follow guys. Oke, nih curhatnya adalah aku memang bukan siapa-siapa. Cuma emak-emak biasa yang awam di dunia entertainment. Jadi biar kata bukan artis mengerjakan pekerjaan harus ada prosedurnya. Pihak penyedia jasa atau pihak ketiga yang memang wajar ada, tapi kalau nggak profesional ngapain juga nggak dilawan. Eke bukan orang bodoh sister. Namanya Eke? Mbak Tara berarti ya. Setiap pekerjaan itu pasti akan ada SOP-nya, standar operation prosedurnya. Kalau dari awal aja SOP-nya nggak jelas dan tiap ditanya nggak ada jawaban, pasti ngapain juga dikerjakan. Emangnya Eke kacung. Apalagi yang diajak kerja anak bayi dengan segala resiko. Oke, for your information, Zian tidak bergabung dengan agensi manapun. Jadi emang belum pernah syuting sebelumnya? Belum pernah masuk agensi? Belum. Oke, jadi murni Zian daftar karena baca status WA dari teman ke teman. Sebenarnya sih prosesnya nggak ada yang salah. Andai saja si Mbak yang ngasih akses Zian masuk ke IC amanah dan terbuka dari awal. Jadi aku nggak kenal siapapun, emang nggak kenal siapapun di sana. Oke, cuman dapat telepon sore hari disuruh langsung datang, ya kan? Ngaku dari tim IC, ngakunya. Tapi sebenarnya dari tim IC bukan? Bukan. Oh, nanti kita jelasin ya. Oke, ini biar jelas nih. Jadi kita tidak menyalahkan pihak manapun. Zian disuruh ke MNC sore itu. Katanya untuk seleksi bayi Andin karena 5 bayi yang datang sebelumnya ditolak sama Amanda. Berarti Amanda Manopo yang langsung seleksi ya. Iya. Gimana sih namanya fans garis keras, bangga dong ditelepon kayak gitu. Emang fansnya Ikatan Cinta? Iya, Fans abis? Iya, nonton dari awal sih. Berarti fansnya Arya Saloka? Iya dong. Masnya nggak cemburu? Hah? Masnya suka Amanda? Iya. Iya, tukeran. Sama kayak ibu saya penonton juga ya. Sesampainya di MNC, Zian barengan nama Rafasya tuh? Bayi yang pengganti yang sekarang. Oh, bayi pengganti sekarang? Iya. Oke, masuk syuting. Di sana Kak Manda dan Pak Dodi yang seleksi. Dodi Sudrajat? Nggak tahu sih, pokoknya bukan Dodi Sudrajat kan? Produsernya itu dah, produser apa? Oh, berbeda. Kalau ada Pak Dodi gitu ya. Iya.
Terus abis itu nggak lama langsung keluar, di dalam langsung aja cuma dijelasin adegannya gimana. Aku orang awam nggak ngerti juga harus gimana, belum ada perjanjian apa-apa, emang ada perjanjian? Nggak ada. Tapi langsung take? Iya. Oke. Nah intinya adalah, kan nggak bawa kain gendongan, syuting sampai jam 12 malam. Itu mulai jam berapa dulu? Kalau yang hari pertama dari jam 7 malam sih aku datang ke MNC-nya itu. Oke, ini ada adegan mandiin lahiran otomatis jangan telanjang, ruangannya ber-AC, harus dibalur minyak telon supaya kelihatan basah, emang gitu kan ya? Iya, itu mah memang prosedural adegannya lah, nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke, mau tanya nih sebelum kita merembet ke yang lain-lain. Sebetulnya buat ini masih panjang sebetulnya ya. Ya, tapi intinya adalah saat itu mulai risau tuh gara-gara apa tuh? Apa gara-gara setelah terima duitnya kok cuma segitu? Apa dari pas proses syuting udah ngerasa sebenarnya iya. karena nggak jelas waktunya aja sih, kan dari Oke. awal datang itu nggak dijelasin apa-apa kan, kita kan juga belum pernah terjun di dunia entertain gitu kan, Oke. jadi kan kayak nggak ngerti aja harus gimana gitu. Iya. Dan di sana nggak kenal siapa-siapa, mau nyelonong nanya juga kan kita Nggak nggak enak. enak. Oke, Masih pasti. akhirnya karena udah kepilih gitu, ya udah emang sebenarnya seneng. Oke. Cuman pas sampai malam gitu kan agak ini juga Worried. Oke. takut gitu gimana nantinya gitu, karena belum ada bahasan Oke. apa-apa, tapi aku udah terjun ngerjain pekerjaan itu gitu. Iya. Pas besoknya itu baru sih ada inisiatif untuk nanya ke si penanggung jawab itu yang dia ngaku tim IC itu. Besoknya hari kedua berarti? Udah sempat pulang ke rumah? Udah pulang ke rumah. Datang lagi buat syuting, nanya sama orang ini? Sebelum aku datang syuting, aku Oke. pertegas dulu, Mbak, ini untuk fee-nya Adek kayak gimana, terus prosedural kerjanya kayak gimana kalau bayi, karena kan setelah kita jalanin ternyata nunggunya juga lama kayak Oke. gitu. Mungkin emang proses syuting Iya, gitu sinetron kan. emang kadang-kadang dari pagi ketemu pagi gitu Iya. kan. Walaupun itu emang kondisi yang kalau saya nggak mau jadi artis sinetron kayak menurut saya nggak sehat ya. Iya, Iya. masing-masing Iya. punya pendapat lah ya kalau itu kan. Iya. Aku juga sebenarnya nggak ada untuk ngejatuhin gimana Iya. IC atau gimana tuh Iya, enggak. Sebagai orang awam aku nanya apakah bayi, karena kan pertama di infonya itu cuma adegan si Manda lahiran gitu kan. Infonya awalnya. Sama Oke. si mbaknya karena dijelasin Adek nanti Adek dibalur minyak telon bersedia nggak? Kalau untuk itunya ya aku bersedia gitu, karena kan aku udah di situ dan dipilih langsung sama artisnya gitu kan. Oke. Ya udah nggak apa-apa gitu. Ternyata setelah aku tahu Adek di info bayarannya segitu, ya kita berpikir Berapa sih? juga. Berapa sih? 200.000. 200.000 untuk Ntar rame seharian. lagi. Per episode apa per hari nih? Bilangnya dia per hari. Per hari kerja 200.000. Oke. Kita kan nggak tahu scene Adek berapa scene kayak gitu-gitu tuh nggak ada info gitu. Kaget. Pertama Terus? besok pagi kan dia telepon. Dari pulang itu udah nggak ada bahasan apa-apa tuh, kita bingung juga ini kita dibayar harian apa gimana gitu kan, kita nggak tahu ya. Nanya nggak enak juga Ya, kan? mau nanyain itu kan Oke. katanya nggak etis gitu, ya udahlah by WA sebelum berangkat besoknya aku bilang, Mbak ini gimana gitu. Pas udah kayak gitu dia bilang iya lupa info nih si Ade dibayar 200.000 gitu. Mbak 200.000 kenapa nggak info dari awal, aku bilang gitu, aku bersedia ikut syuting atau enggak gitu, kenapa bisa dinaikin nggak budgetnya, Iya, karena iya. kalau bukan aku nggak bersyukur lah dapat Oke. uang segitu, cuman kalau 200.000 aku naik Grab aja semalam udah 150.000, aku bilang gitu kan di chatnya ada. Oke, naik Grab waktu syuting itu 150.000. Iya, karena kan dia Berangkat, kerja. pulangnya belum lagi gitu kan? Pulangnya aku dijemput sih Oh iya, untungnya. tapi kalau naik gitu. Grab bolak-balik 3.000. Udah coba naik Gojek mungkin? Bawa bayi. Iya. Oke, lanjut. Iya. Oh ya, ongkosnya udah segitu gitu, kayak nggak make sense gitu ya? Nggak make sense aja. Oke. Terus lagi pula kan ya masa anak pemeran utama gitu. Oke. Kan itu suatu kebanggaan juga gitu yang Iya, ditunggu-tunggu iya. 9 bulan, emang kayak kehidupan nyata gitu. Iya. Kayak figuran biasa juga gitu mikirnya. Karena tujuanku udah terjun, ya udahlah mungkin nih emang rezeki dari Allah buat tabungan Adek juga gitu, Iya. aku mikirnya. Dipikirnya berapa sih tadinya kalau boleh tahu? Bayangannya. Pikiran aku ya mungkin paling kecil 1 juta lah, masih Paling masuk kecil di akal. 1 juta, oke. Udah aku coba nego budget sama dia bilang dia belum info aku tuh bisa naik berapa, dia bilang iya aku lagi negoin kata dia gitu. Oke. Nah aku merasa Adek udah masuk syuting gitu, Iya. udah kelihatan itu dia gitu kan, bertanggung jawab juga dong. Iya. Harus jalanin Lanjut. pekerjaan jangan Iya. setengah-setengah gitu. Aku selesain dulu lah nih tag-nya Adek sampai, karena itu di situ taunya sampai diazanin si Aldebaran tuh. Ya, Iya. pas hari kedua dia bilang Adek cuma scene awalan gitu, nanti boleh pulang kok kalau udah selesai gitu, nggak diinfo lagi sampai malam. Ternyata pas kita udah datang ya benar-benar kayak orang dijebak gitu sama dia. Oke. Jadi kan kapok. Oke, kapok. Oke, sebelum kita lanjut, dia itu siapa? Dia itu Si mbak yang hubungi aku
yang Dia aku tulis. bukan orang production house ya sebenarnya kan? Bukan, tapi Bukan dia orang nggak jujur TV-nya dari kan? awal, bukan. Oke, ini perlu diluruskan kan? Berarti dia ini bukan orang production house, bukan orang MNC ya, Iya, bukan. bukan orang TV. Nah, dia ini siapa? Aku kan belum tahu tuh tadinya, Iya. masih cari-cari sambil iya. nyelidikin gitu kan. Ternyata udah dengar-dengar dari teman-teman yang udah biasa ikut syuting, ya dia cuma ekstras biasa. Oke, dia figuran yang nyari kerjaan, nyari bayi. Iya, Jadi masuk-masukin orang broker, gitulah. maklar. Iya, mungkin bisa dibilang gitu, nggak ngerti. Iya dong, benar nggak? Ya sesungguhnya kan maklar adalah pekerjaan yang nggak pakai modal. Iya, bisa Iya kan? bisa. Calo lah ya. Calo, bahasa ini calo Oke. ya. Oke, cari tahu nggak sebetulnya dibayarnya berapa? Cari tahu sih. Oke, berapa sebetulnya yang harusnya? Eh, Budget dari sana berapa? 400. Udah bersih ke kita, katanya 400 buat yang harian. Buat yang 400 buat harian, oke, berarti dia motongnya 200. Iya. Berarti 200 buat dia, Mbak dapat 200. Iya itu, terus dia bilang bisa naik nih Kak 250.000 katanya. Oh, dia dapat tetap pego. Iya nggak ngerti deh. Paling enak emang jadi makelar nggak sih? Oke. Pas tahu gitu kan geram juga Iya, aku. iya, iya, Aduh, iya. kata aku nih orang nggak bener. Sebenarnya dia mau, aku juga nggak bakal ngelupain jasa dia, udah kasih akses gitu Oke, kan. betul. Kalaupun emang nantinya aku ngelanjut terus, pasti kan aku kasih dia juga Iya, uang terus. terima kasih gitu. Iya, dan jangka panjang kan, ya kan? Aku pasti kasih dia lah uang terima kasih gitu. Cuman Iya. ya kalau caranya kayak gitu aku nggak bisa. At kok. least 20% lah, ya kan? Ya, 400 jadi ya berapa 80.000 lah gitu iya. kan? Oke. Sengaja jujur aja sama aku dari awal, kan nih aku siapa gitu. Terus kamu harusnya berhubungan dengan sini yang berwenang, maunya aku gitu. Oke, pertanyaan saya, kalau andai kata dari awal dikasih tahu 400, oke nggak diambil nggak? Ya kalau masih lebihnya kan kita juga enak ya, buat nggak habis buat ongkos doang gitu. Oke, tetap kalau 400.000 masih make sense Karena nggak menurut? ya masih Oke lah ya. boleh lah gitu. Cuman kan karena kan semua proses, kita juga nggak yang instan. Iya, karena emang bener juga, karena kalau kita bicara ekstras atau figuran gitu kan, ada yang dibayar 100.000 gitu Iya. kan, ada yang cuma 75.000. Kita juga ngertiin, misalnya Iya. kamu masih harian belum kontrak bayaran segini gitu, Iya, itu iya, enak gitu, iya, ada pembicaraan lah gitu. Iya, tapi mungkin Mbak berpikir ini kan bayinya pemeran utama gitu kan. Iya, Sinetron karena nomor semua orang 1 ngomong gitu kan. kayak gitu yang udah biasa ikut syuting pun Oh ngomong iya, gitu. iya. Oke, akhirnya tahu itu ternyata 400.000 dari mana? Ada temen sih yang emang dia punya agensi juga. Oh, dari teman. Iya. Tapi udah ketemu sama pihak MNC-nya belum? Akhirnya setelah yang kemarin aku rame-rame di Instastory itu ya datang dari pihak agensinya langsung. Oh, Mereka bagus. juga merasa bersalah lah karena Iya. udah kecolongan gitu. Kecolongan. Jadi bukan salah mereka kan. Jadi Bukan. emang ini kecolongan, Iya, ada oknum ada gitu ya. oknum. Datang ke rumah. Datang ke rumah. Apa katanya? Pertama sih minta maaf. Oh iya, karena Ya. kisru yang terjadi Iya, gitu kisru kan. yang ya. terjadi terus Oke. sama yang minta klarifikasi aku kenapa bisa kayak gitu, bisa rame-rame. Ceritain. Aku ceritain. Apa tanggapannya? Ya mereka ya emang bukan jelekin pihak IC sama Betul, itu kan, ya. bukan pihak PH-nya juga bukan. Ya, yang saya tangkap juga dari itunya juga memang Dari bukan ya. awal memang Coba. bukan, cuma di Ah. media online itu beritanya judulnya udah melebih-lebihkan lah. Media online rata-rata Iya. sebagian besar ada yang begitu, ada juga yang enggak gitu ya. Nih, coba kita breakdown ya. Jelas banget pernyataannya. Aku kalau nggak jelas mending aku mundur gitu kan, Iya, mumpung belum jauh. Dari awal, aku sengaja spill chat karena kan dari awal tuh netizennya udah barbar banget kan dari aku keluar itu mereka bilang aku nggak profesional loh ngambil kerjaan. Oke, Terus, nanti habis itu kita lanjut bahas netizen Bahas barbar itu ya. setelah ini ya. Iya, iya. Oke, kita lihat dulu nih. Oke, maaf aja bukan sombong. Kalau cuma bela-belain uang 200.000, aku sambil rebahan juga bisa tanpa harus korbanin anak-anak. Iya. Rebahan. Enak. Tapi Dagang. ya Karena tapi ya dagang, dagang ya, karena namanya online dagang. shop kan Iya, tinggal rebahan ambil dagang. ngecet-ngecet Iya. 200.000 dapat ya kan. Udah buang waktu aja nggak setimpal sama bayarannya. Juga kacau balau online shop terbengkalai. Maira juga jadi aku tinggali. Maira tuh online shop. Kakak. Oh, kakak namanya Maira tuh Iya, nama karena- kakak ya. Oke, buat bangga, ya awalnya bangga banget, cuma berujung gue jadi sedih banget. Terus kenapa sih nggak profesional jelasin keadaan dari awal, terus bolehin milih Aku lanjut apa berpikir, enggak gitu kan? Kalau emang 200.000, oke. Terus dan aku selalu tegasin mau jelas dari awal, akhirnya approve naik budget jadi 250.000 setelah nego nih Iya, sama si oknum tadi. iya. Oke. Terus nggak mau tetap. Ya kan hari ketiga dia telepon, Iya, suruh aku iya. datang lagi kan syuting karena itu kondisinya malam, udah pulang malam banget kan dari jam 11 pagi sampai malam banget bawa bayi. Besoknya aku nge-push dia, rencanaku sih nge-push Iya, dia doang iya. gitu. Nah. Mbak, tolong deh nih kalau emang nggak jelas atau sampai malam lagi kayak gini,
aku ini dulu berpikir lagi deh untuk ikutan, aku bilang gitu. Aku pikir dia tuh bakalan nyampein ke yang berwenang lah gitu, Oke. atasannya apa gimana. Iya. Ternyata dia cari aman. Oh, cari amannya dengan? Ada yang dibilang sakit kuning. Oh, jadi pernyataan dia ke pihak PH Iya. nggak bisa datang gara-gara sakit kuning nih? Itu aku taunya juga setelah udah klarifikasi segala macam. alah. Tapi sebetulnya sih kalau gua bicara dari sudut maklarnya, dia sebetulnya juga nggak salah sih motong gitu kan ya. Motong wajar dong orang Wajar. jadi agensi, Nggak jadi maklar, cuman harusnya kan yang lebih fair gitu ya kan. Iya. Yang kerja masa sama Iya, gitu itu. mungkin ya. Terus abis itu harusnya kalau nggak punya wewenang jangan sok-sokan merasa bisa ngatur, temuin Iya, dong. sama- Gue si pekerja dan atasannya biar gue bisa nego sendiri gitu kan. Iya. Kamu bilang begitu ya, Iya. Mbak ya. Nah, terusnya hari ketiga pagi ditelepon suruh ke BKT. Oke, Yang mikir 1000 kali kalau belum ada kejelasan. Iya. Aku bilang baik-baik sama dia, Mbak, maaf kalau prosesnya kayak hari kemarin, lebih baik saya mundur diri gitu Iya. kan ya. Dia cuma jawab, oh gitu ya. Terus Dia mau bilang, ya udah deh ntar aku cari-cari alasan dulu. Terus dia ditutup tutup teleponnya. telepon. Oke, tiba-tiba udah Jian diganti sama Rafasia. Iri. Ada rasa iri, tanda tanya? Sama sekali enggak. Iri nggak sebetulnya? Enggak sih, sebenarnya buat iri mah enggak ada. Maksudnya Cuman kok aduh jadi diganti nih, nggak jadi bayi gue gitu enggak ada Ya. kayak gitu malahan. Aku gini, oh udah diganti Rafa ya udah gitu. Oke, Udah. jadi intinya gini, begitulah kira-kira cerita drama Ikatan Zian gitu kan. Yang komen kenapa nggak ngomong sana sini sono, dibilang gue kagak kenal siapa-siapa di sana, gimana mau ngomong, wong Mbak ini ngintilin aku sepanjang hari. Siapa Iya, Mbak? Mbak Calo itu. Oh, Mbak Calo ngintilin lo Ngikutin terus, terus sampai selesai syuting. syuting supaya lo nggak ngomong sama siapa-siapa Mbak gitu. Maybe. Oke, sampai mau foto sama artis aja ditantang. Iya, nggak boleh. Oh nggak boleh. Oh mungkin mah dari kantor bayarannya gede. Cuma ya udahlah ikhlas lillahi ta'ala gitu kan. Balik lagi ya, aku nggak jelek-jelekin pihak manapun. Aku yakin sinetron kelas IC pasti bayar banyak buat talentnya. Iya. Dan sudah pasti ada oknum jahat yang memanfaatkan keadaan. Kalau untuk kru, pemain dan orang-orang sana keluarganya dapat banget. Jadi Iya. untuk krunya, Baik, Iya. baik. kesannya baik kan? Baik. Kru-kru production house-nya semua baik. Iya, baik. Artis juga ke keluarganya dapat Iya. baik-baik Perhatian banget. Baik banget perhatian. Oke, kesan apa yang didapat dari situasi artis-artisnya, First kru-krunya? impressionnya ya seneng aja. Aku di sana kan istilahnya aku bukan siapa-siapa gitu, tapi mereka udah baik ke aku. Welcome. Iya, welcome. Oke. Aku juga nggak nyalain pihak manapun. Ku spill chat bukti buat ntar dikata jangan pansos-pansos lagi. Iya. Mendingan bansos. Gitu kan? Iya. Dan kalau nggak salah saya juga sempat cerita kalau Arya Saloka juga sempat sempat ngebela. Oh, iya. Ayo dong syutingnya cepet, ya ini kasihan bayi iya gitu. udah nangis kan. Iya. Emang tek azan itu kan udah kemalaman banget Iya. kan, karena mungkin ternyata keadaannya dia nyari bayi dari siang itu nggak dapet. Iya. Dapet adik pas udah malam, jadi teknya udah sampai kemalaman, jadi kayak gitu. Oh, bilang apa Aryanya? Kondisinya karena dia udah nangis. Iya. Yaudah besok aja deh udah nangis. Berarti Aryanya juga Emang peduli ya. Peduli. Peduli nih, ayo dong udah kita selesaiin aja deh. Iya. Karena bayi dia kasihan sama bayinya walaupun Iya. bukan bayi dia. Iya. Berarti kan dia orang Sebenarnya yang kan baik harusnya gitu ya. kita yang nggak enak ini yang malah menunda gitu Oh, karena iya, bayi. iya. Jadi ganggu menunda pekerjaan yang lain pekerjaan, gitu, iya. kan. Oke. Nah, tapi balik lagi akhirnya Mbak diserang sama netizen. Barbar nggak? Barbar banget. Oke. Diserang seperti apa? Karena gini, Mbak Tara ini sebetulnya udah kita calling dari seminggu lebih ya. Tapi Mbaknya katanya takut. Takut kenapa kita nggak ngerti. Padahal kalau tujuan saya dan undang sini juga kita nggak akan menjelek-jelekan siapapun kok. Iya. Kayak cuma kita pengen meluruskan apa sih yang terjadi. Karena ternyata kan sekarang jadi jelas karena bukan pihak production house-nya, bukan pihak krunya, mereka baik-baik semua. Ini ternyata ada orang di tengah-tengah gitu kan. Nah, diserang seperti apa? Karena apa? Karena mungkin di media online kan dari judulnya aja udah serem gitu kan. Oke. Jelek-jelekin IC gitu kan. IC itu fansnya sensitif lah. Banyak banget. Sampai yang aduh DM masuk juga udah ribuan gitu. Udah gitu langsung Oke. bilangnya eksploitasi anak lah, inilah inilah. Mungkin mereka juga nggak baca Iya. dari awal kan ya. Oke. Kata-kata apa sih yang paling menyakitkan dari netizen? Pas aku speak up itu jadi terpaksa aku itu karena setiap aku posting Zian pansos lo gitu, iri kan lo, nyesel kan lo gitu, udah mundur gitu. Jadi ganti bayi lain. Diganti bayi lain emang enak gitu, nggak sabar sih merejeki kayak gitu-gitu. Aku juga nggak tahu mereka siapa, juga aku nggak Iya. tahu gitu. Kaget loh tiba-tiba diserang gitu. Kaget Nggak karena biasa kan kan? kita bukan artis. Iya. Apa yang dirasakan pada saat tiba-tiba rame nih DM masuk,
Kalau yang Komen masuk. negatif-negatif sih alhamdulillah nggak ada yang aku bales. Aku biasa aja gitu, Jangan. nggak ada yang aku Iya. bales apa-apa. Aku baca, paling aku baca ya udah, aku nggak bales apa-apa. Iya. Terus ya udah, komen-komenan yang di Lambe Turah sih paling parah. Oke, apa komen yang paling menyakitkan? Apa komenan yang paling menyakitkan? Apa ya kemarin baca tuh emang kayak gitu prosesnya kalau syuting tuh. Lu tuh kalau nggak tahu jangan langsung asal bicara. Ada netizen yang ngomong kasar? Banyak. Apa seperti apa? Kata-kata yang paling kasar? Nggak punya otak. Otaknya ada sih padahal. Padahal ada, cuma lagi dipakai buat online shop ya. Gak bersyukur banget, segitu juga udah dibayar 200.000 gede. Gede bu, coba kalau bayar yang lain gak nyampe segitu, mikir lah pakai otak gitu kan. Pansos doang lo merusak nama IC, padahal nggak ada sama sekali ngejelekin IC ya. Nggak ada. Nggak ada. Orang kita ngefans masa kita jelekin nih. Malah muji kan? Iya. Iya kan, malah muji krunya baik-baik segala macam. Pansos terus mbak sampai diundang di TV-TV, pokoknya pantang menyerah sebelum bayinya viral. Semoga jadi pelajaran kalau mau nulis hati-hati, kalau sampai anak ibu dipakai di IC, kita paguyuban nggak apa-apa kok, nggak ada skinnya Askara, nggak masalah. Anak di bawah umur dipekerjakan, banyak bacot nyalain orang. Buka IGS Hanung dan Lamtur mbak, jangan pura-pura nggak tahu, akhirnya Manda kenal lagi gara-gara bacot Anda. Oh, jadi dipikirnya gara-gara aku nyerang ngomong gitu, Mbak jadi nyerang Manda. Padahal nggak ada hubungannya sama Manda sama sekali ya? nggak ada. Iya, iya. Ada lagi nih artikel, Amanda Manopo beri uang jajan buat Baby Zian sama pemeran Askara di Ikatan Cinta. Hah? Beri uang jajan, maksudnya apa nih? Nggak ada. Ini ada artikel nih. Iya kan, kemarin itu Iya. kan aku sempet, jadi kan pas rame-rame itu emang ada siapa asisten sutradara yang Iya. DM aku gitu, Iya. nanya kenapa Zen out gitu kan. Aku ceritain kan keadaan sebenarnya gitu. Sebenarnya mereka juga malu ada kejadian kayak gitu Iya. gitu. Terus ya udah, dia kasih uang jajan memang buat Ade, katanya nggak Dia ini banyak. siapa nih? Si bapak asisten sutradara. Oh, Bapak asisten saudara. Oh, bukan Amanda berarti. Bukan. Oke. Memang aku karena udah rame, aku sempat spill maksudnya buat ngebelain pihak IC ini loh, krunya baik-baik semua ke Oh aku iya, gitu malah sampai krunya dia datang kok gitu kok. sampai dia mau kirim uang jajan buat Ade gitu kan, Iya. bukan dari si artisnya bukan. Iya. Oke. Jadi artisnya tidak ya? Nah, pas aku spill di IGS ternyata si bapak nggak berkenan untuk diposting gitu. Aku Oke. bilang, "Pak, aku cuma mau belain kok Pak, kalau Oh. bukan aku nggak ada masalah sama pihak Iya. IC," aku bilang Iya. gitu. Tapi dia bilang, nggak usah Mbak, udah biarin, Allah Maha tahu," kata dia. Ya udah aku hapus lagi, tapi ternyata ya itu Udah keburu keluar. udah keburu dicomot orang lagi itu Indonesia IGS aku. setengah detik juga Cepet banget. Gercep cuy ya. Iya, iya, iya. Cepet. Nih, penyedia bayi Zian dalam sinetron Ikatan Cinta minta maaf dan akui salah. Berarti Mbak tadi itu. Ya, Mbak. bukan ini jadi Mbak itu kan cuman figuran biasa. Memang dia juga Iya. di bawahnya agensi ini. Iya. Cuman yang jadi yang bertanggung jawab malah si agensinya. Agensinya, karena dia di bawah agensi itu. Iya. Oke, Cuman ini- ya alhamdulillahnya sih baik semua. Udah. Ini Odi Darsono siapa nih? Itu yang agensinya. Jadi dia ikut Dia minta maaf minta ke rumah. maaf, ikut tanggung jawab ya. Iya, tuh ada pernyataannya. Oke, ini Setelah klarifikasinya klarifikasi. ya. Nih, kita klarifikasi guys. Oke, jadi intinya pihak agensinya pun bertanggung jawab Tanggung jawab. untuk menyelesaikan kekisruhan ini gitu Iya. kan. Oke, tapi akhirnya berkembang menjadi bola liar setelah netizen nyerang Mbak gitu Iya. kan. Berarti itu yang membuat Mbak makin spill lagi gitu. Enggak sih. Iya. Pas udah rame banget gitu udah aku cukup berhentian. Sedih nggak dihujat itu? Sedih lah pasti. Lebih sedih apa lebih marah? Sedih juga, marah juga kak teman, cuman kan orang nggak tahu gitu, ya udah kita mau bales juga percuma, nanti yang jelek aku sendiri. Oke, Mas sebagai suaminya Mbak Tara, berarti Mas Tara ya, Mas Adi ya. Waktu mulai kasus ini viral, ramai di sosial media, tanggapan Mas apa? Nyalain istri? Apa justru apa? Takut Enggak sih, awalnya sih saya nggak tahu ya. Dia Cuman nggak tahu. ada laporan dari keluarga kan, keluarga Iya. ya ada laporan dari keluarga. Nyampe ini viral nih berita lo gitu. istri lu Iya, iya. Ya, istri lu nih bahaya nih katanya. Hati-hati Ada gitu undang-undang nanti. ITS kan kebetulan kan di Kominfo semua. Iya, iya. Jadi kita adiknya ke situ, oh iya coba dong diklarifikasi. Akhirnya nggak bisa juga kan, udah naik, udah kita baru gini ya udah kita jalanin aja lah. Kalau buat dari saya pribadi sih saya selalu dukung istri saya ya gitu. Oh iya dong, suami harus gitu. Iya. berat padahal Karena hidupku. apapun yang kita jalanin Iya. kemarin pun ya kita tahu story sebenarnya tuh kayak gimana, mereka kan nggak tahu, jadi saya hanya bisa memberikan wejangan atau kesabaran buat ke istri aja sih. Nggak pernah menyalahkan istri pada saat. Enggak sih.
Lu sih kapan sih? Enggak cuman keluar di hati-hati sosmed? kalau Enggak sih. nulis apa-apa gitu Cuman kan. nasihatin itu aja, karena sosmed itu kan sekarang udah ada undang-undangnya gitu kan, nggak bisa sembarangan kita bicara gitu. Iya. Jadi ya ke situ aja sih saya mah. Kalau Oke. untuk masalah Ziandru di IC-nya sih saya dukung super 100% gitu dari awal. Pada saat itu. Iya. Oke. Terus istri dapat komen-komenan jelek dari netizen. Nangis nggak istri? Karena cuma Terlihat nggak sih enak sedih memang. Oke. Terlihat sedih. Sedih, nggak enak makan. makan. Nggak enak makan 2 hari. Nggak enak makan 2 hari. Oh, Itu yang saya nggak ada takutin sih rasa. gitu. Lagi nyusuin juga kan, Ya, jadi hormonal ya, Oke, jadi oke. moodnya naik turun gitu. Aduh ngeliat kayak gini gimana. Akhirnya ngerasain ya apa yang dirasain artis-artis ya. Iya. Iya bener. Tapi saya mah udah lewat masa begitu ya. Saya udah nyok masa-masa apa yang nggak enak makan gara-gara netizen udah 15 tahun yang lalu kan. Iya. Tapi sekarang udah terbiasa kalau jadi artis udah tahu rasanya kan. Udah biasa. Udah siap mental ya. Tinggal tutup aja Instagramnya nggak usah dibaca. Nah. Tutup mata lah. Iya. Oke, terus akhirnya Mbak sempat nanya nggak waktu pihak dari PH datang gitu ya? Sebetulnya di berapa sih dibayarnya gitu? Iya bersihnya itu informasi. karena pas kok untuk harian ya itu segitu 400. Oke, bersihnya 400. Tapi udah diterima bayi, udah nggak ada potongan apa-apa. Oke, artinya dari untuk agensinya ada lebih. Udah ada, udah sendiri gitu dari sana. Nggak tahu juga berapanya saya. Itu masih oke lah ya berarti Iya. ya. Sekarang sudah terjadi. Sekarang bayinya udah digantikan oleh bayi lain ya. Iya. Oke, sempat ada tawaran nggak untuk main lagi? Iya itu malam itu diklarifikasi, sebenarnya kan kontraknya juga lagi diurus Iya. katanya. Nah emang pihak sana taunya memang adek kan, karena dibilangnya dia sakit kan, dan si bayi kedua ini juga tahu dia cuman pengganti. Cuman karena mukanya udah kesorot terus kan, aku juga nggak mau cari masalah lah, nanti dibilangnya aku motong rezeki orang lagi. betul. Giliran aku mau terima balik, aku dibilang motong rezeki Iya. juga nggak mau kan. Jawaban Mbak apa? Aku bilang, aku kalau buat syuting sebenarnya bersedia, cuma selesaikan dulu sama yang udah masuk Iya. gitu, sama si bayi yang udah ada gitu. Dan emang pas kasus-kasus ini kan juga proses syuting tetap berjalan kan, jadi netizen juga taunya ya udah bayinya udah diganti. Oke, aku punya usulan buat penulis skenario Ikatan Cinta. Jadi mungkin bikin aja nanti ternyata itu bayi yang tertukar. Jadi ternyata bayi tertukar di rumah sakit. Nanti datang lagi dia bisa panjang lagi episode ini. Tuh saya ngasih Senang usulan tuh. episode ya. Penulis naskah ya kan. Nanti bayi tertukar kan, nanti bayi balik lagi. Nanti ceritanya lanjut lagi, ternyata yang satu dibesarkan sama si miskin, satu lagi si kaya. Terus nanti pas udah gede mereka ternyata bertemu. Pacaran. Kan cowok dua-duanya. Oh iya cowok dua-duanya gimana loh? Ya kan bisa panjang ya kan? Ya, nanti. Siapa tahu Mbak bisa main, ada Mbak susternya. Iya, cusnya. Mbak susternya pas jalan di rumah sakit, ternyata horor dari kamar mayat keluar ada setan. Mas jadi setannya Mas. Jelek banget ya. Jadi film horor. Saya jadi dukunnya nanti. Ya, tapi ini intinya kan semua sudah jelas bahwa tidak dari Mbak tidak ada maksud untuk menjelekkan siapapun, Enggak ada. hanya mempertanyakan. Karena memang Iya. terpaksa nulis gitu, setiap ya udah dibilang pansos terus, dibilang iri sama bayi kedua. Aku ngapain aku iri gitu, malah aku Iya. bersyukur lah bisa buka rezeki Rezeki buat orang lain. Dan toh pas Mbak ditawarin lagi main lagi, Mbak juga nggak mau karena Iya masih aku ada yang mikirin main. juga ya, karena kita juga nggak segitunya lah istilahnya. mau lihat dong bayinya dong. Amin. Bayinya Amanda, coba sini. Apa ibu masuk bu? Gak apa bu? Jadi ibu nanti jadi Amanda Manopo bu. Oma takut Sama viral. kesandung mbak. Oh, Baby, iya. Oh ini dia ini. Baby. Ini Zian ya. Ziandru. Ziandru. Anak mirip Amanda, mirip Arya Saloka nih. Nggak tahu deh. Iya. Dia Mirip kayak Bapak bonding Al. aja sih. Bonding Bondingnya aja. dapet nih. Jadi ini masuk di berapa episode tadi? 2 episode. 2 episode. 2 episode ini yang waktu baru lahir di Baru lahir sama yang diazanin sama Papa Al. Papa Aldebaran. Iya. Oke, tapi siap nih syuting lagi nih. Syuting lagi. Enggak lah, udah ada yang gantiin biar. Kau sinetron lain mungkin. Oh sinetron lain ya. Titisan Nyiler Rocky dulu. Itu nggak beranak dalam kubur. Lucu juga timpanya. Tapi kalau ditawarin sinetron lain mau dong. ya tergantung ini ya, bagaimana perjanjian. Oke guys, buat PH-PH ada macam-macam, ada MNC Picture, ada Cinemark, ada MD Entertainment, ada Star Vision, ada Screenplay yang mau pakai bayi ini untuk sinetron, jangan lupa hubungin gue. Budget 1 juta, buat gue 550. Buat Mbak 4,5. Gila gue minta darat banget ya.
Oke, tapi ini anteng memang tenang ya? Tenang. Terus waktu di syuting itu juga tenang aja? Ya, nah ini berarti bayi yang punya kriteria buat emang syuting karena anteng bayinya. Oke, atau Mbak mungkin main ikatan apa gitu nanti ya, ikatan tali rafia gitu. Asal jangan layangan putus. Layangan nyemplung. Layangan singit kan? Layangan putus, Mbak sih masnya ke Kapodokopedia dong. Kapodokokia, Kapodokoto, Kadopokia. Kapadokia. Nah, artinya berarti sekarang pihak bayi yang penggantinya sudah dikontrak jelas Sama berarti? kantor, iya. Sama kantor berarti sama PH-nya? Iya, sama PH. Udah jelas Udah nih? turun kontrak. Udah turun kontrak, ada kontraknya nih sebagai kemarin bayi? aku dikabarin sama yang atasan agensinya itu sih, karena kan aku minta klarifikasi adek gimana nasibnya adek, karena kalau aku ngambil job di tempat lain kan udah aman gitu, Iya. kayak gitu. Nggak 200.000 berarti kan? Enggak. Oke, berapa sekarang kontraknya si bayi yang baru nih? Kemarin di info sih berapa? Mereka nyebutin sih 1 sampai 1,5. Wow, nah berarti kan sebetulnya Per harusnya juga. episode. Iya, berarti kalau nggak kena potong gitu kan? Enggak, iya udah Akhirnya urusannya udah- kantor sama si talent. Kalau Kantor kayak sama gitu, talent, tidak ada agensi perantara udah lagi. udah Dan transfer lepas langsung tangan. ke kita. Iya, berarti itu dapat 1 juta sampai 1,5. Kalau nanti mau ngasih agensi nggak apa-apa lah sebagai Iya, uang terima kasih, potongan paling. berapa persen Iya. gitu kan yang sewajarnya. Itu ininya dari kita pribadi itu. Iya, berarti sekarang 1 juta 1,5. Iya. Antar segitu range-nya, cuma nggak tahu nominal pastinya berapa. Tapi nggak nyesel dong kok sekarang yang diganti jadi dapat 1 juta lebih nih. Oh enggak. Enggak, kita malah bersyukur Alhamdulillah malah Malah senang bersyukur. gitu, ya. karena kan Senang ya, alhamdulillah. nasib si bayi itu juga jadinya lebih baik. Lebih jelas. Nggak dibayar setimpal lah kerjaannya dia gitu. Oke, udah kalau gitu guys, gue naikin harganya 2 juta. Sinetron lain. Hah? Iya, 2 juta nih. Gue jamin nih bayi ini anteng nih guys, 2 juta. Saya 750 boleh? Siap. Boleh ya? Lumayan lah, jadi bayar 1,250. Ya udah Mas, terima kasih banyak. Ya, Terima sama-sama. kasih. Iya. Mudah-mudahan Ziandru kita akan segera lihat di sinetron lain ya. Ya. Atau mungkin sinetron MNC picture yang lain mungkin kan? Iya. Ya, nanti bisa. Atau mungkin tadi yang usul saya bayi yang tertukar gitu kan. Ya, atau ternyata di kandungannya masih ada lagi bayi yang nyangkut. Iya kan? Amanda lagi jalan tiba-tiba kontraksi lagi kan. Aduh, kenapa nih? Pas mau ke WC ternyata ada bayi. Atau ternyata ada kembar gitu kan. Jadi Ziandru kembarannya. Iya. Mas jadi mantannya Amanda Manoko. Iya. Jauh. Pilih dong. Ya guys, kita biar bercanda biar nggak stres lah. stres ya. Oke, intinya tidak ada dari Mbak untuk sekali lagi untuk menjelaskan pihak manapun. Nggak ada. Hanya luruskan saja bahwa ini memang hanya mempertanyakan, dan dari pihak TV pun pihak PH sudah datang clear. udah mengklirkan, dan itu orang yang ngasih Mbak 200 itu bukan mereka. Bukan Itu orang lain. orang lain. Ada tambahan mungkin 1 lagi. Apa lagi? Oh iya, jadi kubu-kubuan gitu kan. Oh, gimana, Setelah udah kejadian ini kan Iya. memang fansnya gila-gilaan banget kan. Oke. Gitu. Terus mereka mikir aku kan iri sama Iya. yang bayi kedua Oke, gitu. oke. Padahal aku sendiri pun dari awal tuh udah info ke mamanya si bayi. Mungkin kan emang kebutuhan kita kan beda-beda ya. Iya. Mungkin dia terima segitu ya dia nggak masalah, ya aku juga nggak tahu gitu. Cuman Oke. ya memang niatku baik lah dari kejadian Ziandru, jangan sampai kejadian lagi di bayi-bayi lain gitu. Oh iya, kan jadi pelajaran buat semua. Iya, cuman ya nggak tahu diterimanya di sana kayak gimana. Dipikir aku iri-irian. Tapi susah lah Mbak, kita tidak bisa Nggak bisa mengharapkan kontrol. like and dislike. Selalu like sama diri kita, karena apalagi nulisan netizen, apalagi udah fans yang udah garis keras, sudah Iya. susah dikontrol. Tapi kita percaya Amanda, Arya Saloka pun pasti tidak berpikir seperti netizen itu, ya kan? Ya, kalau emang kalian adalah fansnya kita cinta, juga kalian berarti mewakili artis-artis idola kalian. Jadi jangan menyerang siapapun, karena nanti kalau kalian menyerang-nyerang orang, yang jelek jadi kan nama artis idolanya, disangkanya nanti itu mewakili artisnya, padahal kan enggak. Kita cariin job buat adik. Ya. Gampang. Oke, ya cara apa nanti? Dihipnotis. Dihipnotis. Zian hipnotis tidur terus. Tidur kan? Udah, terima kasih banyak kalau gitu guys. Terima kasih banyak juga. Ya, Oke. sama-sama. Tadi saya coba lihat online shoppingnya. Tadi apa namanya Boleh. online shopping? Myra Shop ID. Myra Shop ID ya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.